Oke, selamat malam, selamat datang di acara Berarti Berbinar Here's to You. Merupakan ini acara kelas yang mungkin kalian bisa bertanya berbagai hal yang kalian mau tanyakan kepada saya sebagai seorang psikolog di PT Berbinar Indonesia. Yang acara hari ini mungkin buat bagi kalian yang pertama kali bergabung bersama live ini tentu penasaran kira-kira ini acara apa gitu kan, dan ini adalah acara di mana kalian boleh banget buat berdiskusi bersama saya di acara Berarti, atau yang merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You, di mana acara hari ini merupakan produk dari PT Berbinar Indonesia, dan kalian bisa langsung tanya di bawah gitu kan ya, di kolom komentar pertanyaan apapun yang tentu bikin kalian jadi lebih bisa memperoleh jawaban dari apa yang sebenarnya kalian bikin bingung gitu ya. Dan pertanyaan bisa apapun, yang penting bisa membantu kalian bisa untuk terjawab gitu, dan tidak harus selalu tentang pertanyaan yang bisa kalian mau tanyain atau mungkin kalian mau sampaikan, tapi bisa juga pertanyaan dari teman kalian yang mungkin mau disampaikan lewat acara hari ini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa untuk tetap bisa menyembunyikan namanya gitu ya, karena pasti kita di sini tidak ingin mencoba untuk mengungkap identitas seseorang atau siapapun itu. Yang pasti bisa seluruh yang kita bahas pada malam hari bisa bermanfaat buat semua orang yang nonton acara pada malam hari ini gitu. Dan lama kita tidak berjumpa gitu kan, karena sempat kita rehat sejenak karena ada agenda atau kegiatan lebaran beberapa hari terakhir, dan tentunya harapannya di sini bisa bikin kalian lebih penasaran gitu, kira-kira apa jawaban dari semua pertanyaan yang kalian bingungkan selama ini gitu. Boleh banget buat bertanya di kolom komentar, silakan ketik aja di situ, tanya apapun yang kalian mau tanya. Dan tentunya saya sebelum memulai gitu, saya mau sapa-sapa teman-teman yang ada di sini. Termasuk di sini ada Mbak Nesh, Mbak Liza, Mbak Teria YENS, Mbak Rizka Putri, Mbak Sevi, Mbak Golda Safira, Mbak ZRNTA 24, Mas Karoshing Badi, ada juga Mbak Intan, dan ada Mas AWP juga, Mas Willy, kemudian ada Mbak Safi, ada Mbak Liza yang undang like juga, terima kasih Mbak Nesh. Kemudian ada juga beberapa teman-teman yang lainnya juga ya. Selamat bergabung, selamat nonton di acara pada malam hari ini. Acara Berarti pada hari ini merupakan persembahan dari platform berbinar.in, yang merupakan produk dari PT Berbinar Indonesia, di mana kalian di sini boleh bertanya, boleh membahas apapun yang mungkin bikin kalian penasaran kira-kira sebenarnya permasalahan psikologis yang kalian hadapi ini kira-kira cara menangani seperti apa gitu kan. Di sini saya Dani Sanjay Arvensia sebagai psikolog dari PT Berbinar Indonesia yang akan membantu kalian untuk mendampingi kalian membahas hal yang kalian bingungkan pada malam hari ini. Langsung boleh banget di komen di bawah. Buat kalian yang penasaran kira-kira Berbinar Indonesia itu apa gitu ya, platform di bidang apa. Sebenarnya PT Berbinar Indonesia yang kami gaungkan brandnya dalam nama berbinar.in itu merupakan sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Otomatis dengan kami menjual edukasi dan layanan psikologi, salah satunya kami memberikan berbagai macam edukasi yang itu beraneka ragam gitu ya, price listnya mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Dan tentunya nggak cuma tentang edukasi, tapi karena judulnya adalah platform layanan psikologi, pasti kami juga memberikan layanan konsultasi atau konseling buat kalian semua yang mau untuk berdiskusi bersama psikolog, berkonsultasi, membahas apa yang menjadi keluhan kalian, termasuk untuk kalian pengen tahu tentang bakat minat kalian atau berbagai macam hal terkait diri kalian yang mau kalian ketahui gitu. Bisa banget cobain produk kami yang namanya psikotes atau tes psikologi gitu. Dan kira-kira seperti apa produk-produknya bisa kalian cek langsung di websitenya Berbinar di www.berbinar.in. Dan kalian bisa tanyakan juga untuk pengen tahu lebih lanjut detailnya seperti apa, bisa langsung ke admin TikToknya Berbinar, DM aja langsung kayak gitu.
Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Mbak Liza, apa yang menyebabkan seseorang memiliki attachment yang avoidant? Avoidant yang pasti kan dia mencoba semacam menghindar gitu ya, avoid gitu kan. Jadi kenapa kok sampai orang punya attachment semacam itu? Otomatis kalau kita ngomong attachment, ini terkait sama yang namanya relasi gitu kan. Seperti yang sering saya bilang dalam episode-episode sebelumnya, tentu kalau ngomong tentang relasi, maka kita membahas tentang dua orang gitu kan, atau dua individu. Dan individu ini pasti punya cerita gitu kan, punya riwayat hingga akhirnya punya kelekatan tertentu. Karena attachment ini relate atau berhubungan langsung sama yang namanya kedekatan gitu kan, dan tidak mungkin kenal dengan 1-2 menit atau 1 jam 2 jam atau bahkan cuma 1 hari kemudian tiba-tiba memiliki attachment yang sesuatu gitu yang luar biasa gitu kan. Otomatis attachment ini dibangun karena ada ceritanya, ada riwayatnya, ada yang mendasari terbentuknya sebuah attachment tersebut. Attachment di sini yang saya maksud adalah sebagai kelekatan atas sebuah relasi antara dua orang kayak gitu. Dan kalau ngomong tentang avoidant, kok sampai orang akhirnya menghindar atau kemudian akhirnya orang memutuskan untuk mengabaikan gitu kan, atau mungkin sampai tidak mau berhubungan, atau mungkin tidak banyak berkomunikasi dengan seseorang gitu kan, pasti itu diawali dengan yang namanya relasi yang saya bilang tadi pasti menghubungkan tentang dua orang. Dan dari yang tidak berkomunikasi, saling menghindar, tidak mau ngobrol, tidak berkomunikasi, itu pasti diawali dengan yang berhubungan duluan dulu. Jadi pasti awalnya ada hubungannya dulu gitu kan, sehingga attachment semacam itu ada ceritanya. Cerita semacam apa yang membuat akhirnya orang akhirnya saling menghindar? Pasti akan ada yang namanya konflik gitu kan. Nah, konflik yang dimaksud di sini, makasih banyak udah ngasih sapi bahkan ya di live-nya ini, ngasih sapi dan juga ngasih emoticon gitu ya, Kak Liza dan Kak car washing body gitu ya. Saya lanjutkan gitu ceritanya. Jadi kalau di attachment yang avoidant ini, konflik yang dibangun di antara dua orang ini diawali dengan yang pasti ada yang namanya permasalahan gitu kan. Permasalahan yang terjadi itu tidak selalu berasal dari satu pihak, tapi bisa jadi memang berawal dari faktor yang di luar hubungan tersebut juga gitu kan. Permasalahan yang disebut di sini juga pasti akan berpengaruh banget sama yang namanya hubungan antara dua belah pihak. Relasi yang terbentuk itu juga akan dipengaruhi oleh bagaimana cara menangani konflik tersebut. Nah, ketika hubungan ini pertama kali dibangun, pasti diawali dengan yang saling mengenal, saling dekat satu sama lain, itu kan cukup dekat itu. Akhirnya hingga cukup dekat itu tadi, akhirnya muncul komunikasi yang intens dan ada perbedaan pendapat di antara dua belah pihak, atau mungkin gitu ada perbedaan perspektif, tidak cuma tentang pendapat, tapi sangat mengakar gitu tentang perspektif. Gitu. Perspektif yang berbeda menyebabkan cara pandang yang berbeda hingga kepada bagaimana cara mengungkapkan pendapat, cara bersikap, hingga cara berperilaku antara kedua belah pihak itu gitu ya. Sehingga akhirnya setiap kali ada muncul sosok atau mungkin orang yang memiliki karakteristik yang kurang lebih serupa, tidak harus dengan orang yang tersebut ya, tapi dengan orang-orang yang kurang lebih memiliki sifat-sifat tertentu yang mirip dengan orang yang di awalnya memiliki konflik tersebut gitu, pasti juga akan diberikan perlakuan yang kurang lebih sama dengan orang yang pertama kali punya attachment avoidant tadi itu gitu ya. Dan tentu gitu kan, ketika attachment ini dipilih untuk menjadi sebuah bentuk kelekatan gitu kan, setiap ada situasi atau perilaku yang harus dilakukan dengan cara menghindar, itu pasti tentu akan sangat sangat kelihatan gitu kan. Dan saya yakin itu akan menjadi pemandangan tertentu untuk orang-orang yang di pihak ketiganya, atau maksud saya pihak orang lain yang menyaksikan hubungan ini berlangsung gitu kan. Dan biasanya orang tidak mengenal attachment
jenis yang dia miliki gitu ya, karena yang bisa menilai biasanya orang lain gitu kan, orang lain yang menilai tentang suatu relasi gitu kan, dan atau mungkin bahkan orang yang terimbas ya dengan attachment tersebut gitu kan, sehingga pasti mereka berpikir kok bisa, kenapa, dan segala macam. Itu karena memang masing-masing pihak ini punya ceritanya masing-masing, dan biasanya untuk bisa mengembalikan gitu kan, atau mewujudkan attachment yang lebih hangat, attachment yang lebih positif gitu kan, itu tentu perlu adanya mediasi gitu kan, dan penengah dari situasi ini pasti tentu orang-orang yang pasti paham tentang permasalahan atau sudut pandang berpikir dari masing-masing pihak gitu kan. Nggak bisa ini dibawa dari satu pihak saja untuk bisa menengahi kedua belah pihak yang berseteru, nggak bisa kayak gitu. Jadi pasti perlu ada pihak lain yang memang berimbang dalam memahami masing-masing perspektif dari tiap pihak kayak gitu. Dan biasanya kalau di psikologi untuk bisa mengatasi suatu attachment yang avoidance semacam ini memang perlu semacam konseling kelompok gitu kan, bukan konseling individual aja menangani satu masing-masing pihak yang berseteru, enggak, tapi kita kumpulkan dalam satu ruangan, tapi memang diawali dengan konseling individual di masing-masing pihak terlebih dahulu, melihat, mengenal kira-kira perspektif apa yang dibangun gitu kan, konflik apa yang dipahami, dan harapan mereka masing-masing seperti apa ekspektasinya gitu kan. Lalu ketika sudah menemukan momen yang tepat, maka biasanya psikolog yang memimpin suatu jalannya konseling kelompok semacam ini untuk menengahi sebuah konflik, mereka akan ditemukan dalam satu ruang dan tempat yang sama gitu ya, sehingga harapannya bisa terbangun kembali hubungan atau relasi yang lebih baik kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Mbak Liza tentang attachment avoidance. Jadi memang penyebab pertamanya pasti diawali dengan konflik gitu ya. Konflik itu tidak selalu semata-mata berasal dari kedua belah pihak, tapi bisa jadi juga tentang faktor eksternal yang muncul di antara hubungan relasi kedua belah pihak tersebut gitu. Jadi buat teman-teman yang yang baru menonton acara ini mungkin kurang paham tentang istilah-istilah psikologi, nggak masalah, tanyain aja langsung di sini. Harapannya bisa membuat kalian jadi lebih paham dengan bagaimana cara kalian memahami itu, bukan dari cara dengan istilah-istilah yang sulit. Jadi buat kalian yang penasaran attachment itu apa, atau mungkin kalian penasaran sebenarnya bipolar disorder itu seperti apa, atau mungkin emotional disorder atau apapun itu yang kalian dengar, lihat, tonton lewat berbagai sosial media, bisa kalian bahas banget di sini gitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan cukup bisa menjawab gitu ya untuk Mbak Liza tentang yang menjadi pertanyaannya di komentar yang ada di live comment di bawah gitu ya. Lalu kita akan coba jawab gitu ya dari pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ariska Putri. Pak Dani, di tengah target hidup dan ekspektasi sosial, gimana ya Pak cara menjaga kesehatan mental tanpa harus kabur dari pertanyaan orang lain, atau ada nggak cara keren kita baca pertanyaan itu? Sebentar, ini kayaknya saya jumping terlalu jauh. Tadi ada pertanyaan tentang attachment dari Mas Carl Washington, jadi bisa menyebutkan ketergantungan ya Mas. Tergantung attachment yang dibangun seperti apa. Kalau yang dibahas di sini adalah avoidant, maka pasti seseorang ini pasti akan memilih untuk menghindar gitu kan, menjauh gitu kan. Tapi kalau dependent, maka jadinya ketergantungan gitu kan. Jadi tergantung attachment yang dibangun. Attachment itu tadi yang benar kata yang disampaikan oleh Mbak Liza, sempat disebut di spill itu tentang kelekatan. Seberapa lekat dirimu dengan objek di sampingmu atau di sebelahmu, objek sosial ya, khususnya di sini adalah manusia atau individu yang kamu ajak untuk berelasi gitu. Oke. Nanti aku coba jawab tentang pertanyaan dari Mbak Ariska kembali lagi ya. Jadi Pak Dani, tengah target dan ekspektasi sosial, gimana ya Pak cara menjaga kesehatan mental tanpa harus kabur dari pertanyaan orang lain, atau ada nggak cara keren kita buat jawab pertanyaan itu? Jadi kalau kita ngomong
target hidup itu berarti kan yang kita bahas di sini adalah ekspektasi pribadi atau personal expectation gitu kan, harapan yang dimiliki oleh individu tersebut gitu ya. Sedangkan ekspektasi sosial atau target dari lingkungan sekitar, harapan gitu kan, keinginan gitu ya dari lingkungan sekitar, baik itu dari orang tua, dari teman, dari dosen, guru, atau lingkungan pertemanan atau lingkungan sosial yang kita miliki, itu pasti punya perbedaan gitu ya antara apa yang kita mau dan apa yang mereka mau gitu kan. Apa yang kita mau di sini pasti berkaitan dengan apa yang sebenarnya, apa yang akan kita harapkan sebagai sesuatu yang bikin kita bahagia, pasti kayak gitu. Selalu apa yang kita harapkan itu berkaitan ke arah sana, karena pasti setiap orang punya cita-cita, harapan, keinginan gitu yang menjadi target itu yang ingin menjadi sesuatu yang memotivasi dia untuk bisa terus maju, untuk bisa dia bikin jadi lebih bisa semangat untuk jalanin hidupnya gitu kan. Sedangkan orang lain gitu kan, atau kita ngomong tentang social expectation atau harapan dari orang lingkungan sekitar kita, itu biasanya kadang tidak berbanding lurus atau tidak berhubungan langsung dengan apa yang menjadi kebahagiaan kita gitu kan. Kenapa? Karena bisa jadi ekspektasi dari orang di luar diri kita atau ekspektasi dari orang lain atau social expectation itu pasti berkaitan dengan budaya yang mereka coba jalankan gitu kan, budaya yang coba mereka tetap praktekkan, atau mungkin terkait dengan nilai-nilai yang memang mereka coba bawa dalam keluarga mereka, atau bisa di sini juga terkait dengan harga diri gitu kan, atau juga tentang value yang dimiliki oleh sebuah keluarga gitu. Bahwa misalkan kita ambil contoh gitu kan, kita sebagai mahasiswa kita punya harapan bisa sebagai individu yang menjalani sebuah perkuliahan pasti pingin gitu bisa lulus tepat waktu. Makna dari lulus tepat waktu sendiri kan beraneka ragam gitu kan. Ada yang benar-benar lulus cepat gitu karena kita punya program beberapa kurikulum di pendidikan Indonesia itu 3,5 tahun gitu ya. Tapi mostly kalau kita ngomong tepat waktu dari dulu sampai sekarang biasanya berkisar di antara sekitar 4 tahun gitu kan. 4,5 tahun itu masih sangat normal gitu kan. Jadi sekitar rata-ratanya 4 tahun. Nah, kita mungkin berharap seperti itu. Tapi ternyata banyak dari orang lain atau orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, mungkin dosen atau mungkin teman-teman di lingkungan sekitar kita, karena mengetahui mungkin gitu ya, karena kita punya capability, kita punya kemampuan, kapabilitas, punya skill yang mungkin menurut takaran mereka, sudut pandang mereka, itu kita mampu untuk bisa lulus cepat gitu kan, atau lulus tepat waktu. Itu akhirnya mereka menambahkan sesuatu gitu kan. Jadi mereka bukan cuma berpikir bahwa bisa lulus tepat waktu, tapi oh iya nih kalau si A, si B ini kalau dengan kemampuan dia melihat semester 1, semester 2-nya seperti ini, akhirnya dia merasa atau orang-orang di sekitarnya merasa bahwa orang ini nggak cuma cukup tepat waktu, tapi bisa jadi memperoleh gelar cum laude, atau mungkin bahkan bisa memperoleh IPK 3,5 ke atas, atau mungkin juga bisa lulus nggak cuma 4 tahun tapi bisa 3,5 tahun nih kayak gitu, atau mungkin dia bisa kalau sekarang istilahnya di beberapa universitas ada yang nggak cuma 3,5 tahun atau kemungkinan bergelar cum laude, tapi bahkan bisa menjadi wisudawan terbaik misalnya kayak gitu. Nah itu semacam ekspektasi sosial gitu kan. Terus ada beberapa orang yang punya self confidence yang tinggi, menyamakan atau memiliki kesamaan gitu kan antara apa yang menjadi personal expectation-nya dengan social expectation gitu, sehingga itu menjadi sebuah pemicu motivasi yang positif gitu. Tapi ada beberapa orang yang merasa ada gap gitu kan, ada semacam jarak antara apa yang diharapkan dengan social expectation gitu kan. Sementara kebanyakan orang berpikir bahwa dirinya ini mampu, tapi dirinya sendiri merasa itu adalah sebuah beban yang luar biasa gitu kan, sehingga yang akhirnya ditanyakan oleh Mbak Ariska Putri ini, gimana ya Pak cara menjaga kesehatan mental gitu kan tanpa harus kabur dari pertanyaan orang lain.
Kenapa kok orang lain bisa bertanya? Biasanya orang lain bertanya karena kadang-kadang yang menjadi ekspektasi dari sosial di lingkungan sekitar kita gitu ya, social environment itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan terjadi pada diri kita. Mereka berpikir kita bisa 3,5 tahun, padahal kita ternyata harus nambah 1 semester lagi buat nyelesain kuliah kita 4 tahun, atau bahkan mungkin karena tidak banyak orang yang tahu bahwa apa yang kita pelajari adalah ilmu pengetahuan yang cukup sulit, atau mungkin passing grade-nya luar biasa sulit gitu kan. Mungkin kebanyakan dari lulusan-lulusan di tempat kita kuliah itu 4,5 tahun atau 4 sampai 4,5 tahun, tapi mereka berpikir 4 tahun adalah sesuatu yang mudah dicapai karena kita memiliki sesuatu yang mungkin cukup untuk bisa menggapai 4 tahun kayak gitu. Nah, ketika kita ternyata nambah 1 semester, harus KRS 1 kali lagi, 1 semester lagi, ternyata orang lain bertanya gitu kan, "Loh, kamu kok masih kuliah? Kapan lulusnya?" gitu kan. Ada apa dengan perkuliahan dan segala macam. Akhirnya disitulah muncul yang kita bilang sebagai konflik dalam diri kita, atau self konflik gitu kan. Konflik yang muncul akibat pertanyaan atau faktor eksternal atau pengaruh dari orang di sekitar kita yang itu mempengaruhi cara kita berpikir gitu kan. Akhirnya muncullah turbulence gitu ya. Akhirnya kita menjadi tidak seimbang secara psikologis. Artinya biasanya kita tidak begitu terpengaruh karena kita merasa bahwa dikit lagi kita bisa dapetin itu gitu kan, dan kita mampu untuk dapetin itu. Tiba-tiba ada tambahan pressure yang muncul dari sekitar kita bahwa sebenarnya jangan-jangan kita ini nggak benar gitu kan, atau kita ini nggak sesuai ekspektasi mereka, atau mungkin saya ini gagal, atau saya ini mungkin sudah mengecewakan orang sekitar saya gitu. Kebanyakan dari kita berpikir seperti itu, bahwa sebenarnya ekspektasi orang lain kadang kita masukkan ke dalam ekspektasi diri kita pribadi. Akhirnya tadi saya bilang muncullah turbulence itu, ketidakseimbangan dalam kita menyelaraskan kesehatan mental kita atau psikologis kita gitu kan. Nah, bagaimana caranya gitu kan untuk bisa menjaga kesehatan mental kita gitu kan? Lalu perlu pertama banget kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang kita mau gitu kan. Nah, pasti kita kalau mau tanya apa yang kita mau, kita harus kembali kepada grassroots-nya gitu kan. Kita harus sampai ke akar kita, kenapa kok akhirnya mengambil keputusan untuk menjalani hidup sebagai seorang mahasiswa di fakultas tersebut gitu kan. Dulu tujuan awalnya apa gitu kan. Nah, tujuan awalnya kalau memang gitu kan berasal dari diri kita yang ingin mencapai gelar tertentu, ingin menjadi sebuah atau seorang dengan profesi tertentu, pasti kita harus melewati fase untuk kuliah di fakultas tersebut gitu kan. Artinya bahwa kita punya mimpi, cita-cita untuk menjadi seorang pekerja atau profesional di bidang tertentu, yang itu harus melalui fase pendidikan tersebut gitu. Nah, kalau itu merupakan tujuan akhir dari perkuliahan kita, maka kita perlu kan mengembalikan cara berpikir kita. Oh iya, ternyata saya dulu awalnya tuh pinginnya seperti ini gitu, sehingga kalau memang yang saya harapkan adalah menjadi seorang profesional di bidang yang saya tekuni sekarang gitu, maka saya harus paham bahwa untuk menjadi seorang yang capable, profesional, mampu bekerja dengan baik di bidang tersebut, maka saya harus menguasai nih seluruh komponen kemampuan, perilaku, pemahaman, semua yang saya butuhkan untuk menjadi seorang profesional ini ketika saya nanti lulus gitu kan. Artinya bahwa karena kita tahu itu yang kita butuhkan untuk bisa lulus, maka kita harus pahamkan kepada diri kita sendiri. Berarti yang terpenting adalah saya mampu ngechecklist kapabilitas itu atau skill-skill tersebut, bukan tentang bagaimana cara orang lain berpikir, karena belum tentu orang lain yang memikirkan kita mampu untuk menggapai tertentu itu nggak tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk kita bisa masuk ke level selanjutnya dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kita tahu yang kita mau, kita tahu apa yang bikin kita sukses, kita tahu apa yang kita bisa bikin kita bahagia. Artinya social expectation itu boleh masuk seandainya itu membuat dirimu menjadi semakin termotivasi. Jika kamu tahu kamu adalah tipikal orang yang akan terpengaruh sedemikian rupa dengan social expectation, maka
cukup di barrier gitu kan. Barriernya seperti apa? Barriernya adalah dengan mengembalikan mindset kita ke dalam tujuan awal kita untuk menjalani kegiatan perkuliahan tersebut. Kita lulus mau jadi apa, maka itu yang harus kita capai gitu kan. Sehingga ketika ada social expectation yang hadir, kita bisa cukup mengfilter gitu kan, sehingga itu tidak cukup mempengaruhi kesehatan mental kita untuk mencapai kelulusan dalam hal tertentu. Artinya untuk mencapai sebuah target hidup tertentu, kita perlu untuk bisa memastikan social expectation itu tidak mempengaruhi dalam hal negatif terhadap target sosial, target pribadi kita gitu. Nah, jadi kalau kita mau coba realistis gitu ya, ketika ada orang bertanya tentang situasi tersebut gitu kan, bahwa apakah kita tidak bisa menggapai ekspektasi mereka, maka kita tidak perlu membuat itu jadi sebuah pressure buat diri kita gitu kan. Tapi juga jangan langsung kabur atau mau avoidant kayak yang tadi disampaikan di pertanyaan sebelumnya oleh Mbak Liza gitu, bahwa sebenarnya tidak perlu sampai harus menghindar, tapi jalanilah gitu kan, bahwa ya itu yang akan terjadi pada dirimu ketika kamu nanti tidak berhasil mencapai social expectation. Nah, karena kita harus menjalani, maka kita harus punya nih persiapan, preparation buat jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena itu pasti akan selalu ada di setiap fase kehidupan kita, nggak cuma tentang perkuliahan, kemudian relasi, hubungan, pacaran, pernikahan gitu kan. Sampai udah menikah maka kita akan ditanyain tentang punya anak gitu kan. Kalau sudah punya anak kita akan ditanyain anaknya sudah lulus atau belum. Kalau sudah lulus anak ditanyain mau nikah, ya akan muter terus seperti itu gitu kan ya. Maka kita harus siap dengan cara-cara untuk menjawab tersebut. Yang pasti jawab saja bahwa terima kasih sudah memperhatikan gitu kan, sudah ikut care dengan apa yang sudah saya jalani selama ini gitu kan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi doa untuk saya untuk bisa lebih semangat dalam menjalani hidup saya, atau bisa membuat saya jadi bisa mencapai target yang saya mau. Doakan supaya saya cepat bisa sukses untuk mencapai target yang saya harapkan dalam hidup saya, dan harapannya juga itu bisa menjadi kebahagiaan untuk bapak atau ibu yang bertanya kayak gitu. Jadi siapkan kalimat-kalimat yang tetap stay cool, tapi itu membuat kamu termotivasi dan malah juga mendapat doa dari orang lain kayak gitu. Jadi ini perlu disiapkan, artinya bahwa untuk bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang akan mengganggu keseimbangan kesehatan mental kamu, maka kamu perlu menyiapkan terlebih dahulu. Nggak bisa kita itu langsung berhadapan tanpa punya senjata yang cukup untuk bisa menjawab pertanyaan mereka kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Mbak Ariska Putri gitu kan. Artinya bahwa cara kerennya itu artinya tidak bisa langsung secara instan kita lakukan dalam tiba-tiba kita ketemu Pak D kita atau Bude kita atau Bule atau siapapun yang kita ditanyain gitu langsung menjawab dengan keren, nggak bisa. Tapi kita harus siapkan terlebih dahulu, karena kita tahu kita pasti akan ditanyain gitu kan, karena kita tahu kita sudah melewati fase yang dimana itu dianggap sebagai sebagian orang sebagai sesuatu yang di luar standar gitu kan, yang menurut mereka mungkin harusnya nggak kita jalanin. Tapi karena kita tahu yang kita mau, karena kita tahu yang bikin kita bahagia, karena kita tahu apa yang baik buat diri kita, maka kita tetap harus jawab pertanyaan tersebut dengan cara yang elegan, tapi harus di-prepare dulu sebelum kita bertemu dengan orang-orang ini. Jadi siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan bakal muncul kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu kan. Karena tadi saya masuknya terlambat gitu ya, mohon maaf sebelumnya gitu. Jadi saya akan tambah satu pertanyaan lagi ya dari Mbak Golda Safira. Ini tadi semisal avoidant berbicara atau berinteraksi bahkan berhubungan dekat dengan sesama. Terima kasih Mas Karwashing Badi. Semisal avoidant berbicara atau berinteraksi bahkan berhubungan dekat dengan sesama avoidant, kira-kira bakal gimana Pak? Ya bakal diem gitu ya, artinya kan sama-sama menghindar gitu kan. Kadang-kadang kalau kalian pernah berhadapan pada situasi di mana awkward gitu kan, karena dua-duanya juga avoidant, tapi karena nggak sengaja dipertemukan dalam satu tempat yang sama, maka akhirnya kita merasa ngapain harus ngomong, ngapain aku harus ngobrol, ngapain aku harus berkomunikasi dengan orang ini gitu kan. Akhirnya
karena kita tahu kita belum cukup mau buat ngobrol sama orang-orang yang kita nggak mau ajak ngobrol, akhirnya dan dia pun juga berpikir serupa, akhirnya sama-sama diem gitu kan. Jadi kalau bertanya, semisal avoidant berbicara berinteraksi bahkan berhubungan dengan dekat dengan sesama avoidant, ya dekat secara fisik, secara posisi, tapi saya rasa tidak akan sampai ke obrolan yang begitu mendalam gitu ya, karena pasti tidak akan mau saling berbicara karena masing-masing punya alasan untuk memilih avoid gitu kan, memilih untuk menghindar gitu kan. Jadi otomatis tidak akan ada banyak obrolan yang cukup berkembang. Ya mungkin bahkan ada beberapa situasi beberapa orang yang saling tidak ngobrol, mereka akan duduk di satu kursi atau satu bench yang sama, tapi posisi badannya saling condong membelakangi gitu, sampai seperti itu gitu kan. Bahkan itu sesuatu yang kalau beberapa gitu ya, kalau teman-teman mencoba memperhatikan, kalian mungkin tahu ada, oh ini biasanya dulu tuh mereka berteman bersahabat, tuh sekarang tidak pernah saling menyapa ya. Mungkin ada cerita di balik itu yang membuat mereka akhirnya tidak tidak saling menyapa satu sama lain gitu kan. Seperti itu kurang lebih gambarannya kali ya, orang-orang yang avoidant saling bertemu bakal seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik lainnya sepertinya, tapi waktu kita sudah habis ya. Coba betul buat Mbak Fai ya. Semangat guys yang sama avoidant gitu kan. Jadi sebenarnya semangatnya itu bukan kita supporting orang-orang yang akhirnya memutuskan avoidant gitu kan, tapi juga bukan berarti kita menyalahkan mereka untuk memilih untuk menjadi orang yang avoidant, tapi kita harus paham bahwa setiap perilaku manusia pasti akan ada ada alasannya, ada ceritanya, ada dasar kenapa dia akhirnya berperilaku avoidant, sehingga kita tidak berhak untuk melakukan judgement tentang pilihan dari perilaku yang mereka ambil gitu kan. Tapi mungkin sebagai teman yang paham bahwa tindakan seperti itu, kalau itu dihadapkan kepada diri Anda, kalau dia ternyata memukul rata avoidant kepada setiap orang, maka saya yakin kamu tidak merasa nyaman dengan situasi yang diabaikan, dihindari seperti itu. Maka mungkin sebagai teman yang baik, atau mungkin orang yang kebetulan tahu itu situasi yang tidak menyenangkan, mungkin bisa ikut menyapa, mengajak ngobrol, setidaknya berusaha untuk menciptakan suasana yang tidak awkward gitu kan, suasana yang hangat, bahwa sebenarnya meskipun kamu menghindari saya atau tidak mau ngobrol, sebenarnya kami punya maksud baik untuk ngobrol, kami punya maksud baik untuk bisa ngajak kamu ngobrol, atau kita bisa kerja sama bareng, atau mungkin kita bisa ngobrol sesuatu yang sama-sama kita suka atau semacam itulah. Nah, seperti itu ya semangat yang harusnya dibangun gitu ya. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan sosial yang saling support gitu kan. Even kita tahu seseorang membuat kita jengkel, atau mungkin seseorang membuat kita jadi tidak nyaman, atau bahkan di titik tertentu perilaku yang kita mau lakukan, seperti mungkin mendekati orang yang menjadi public enemy gitu ya. Mungkin buat beberapa orang, ngapain sih harus deketin orang-orang yang bikin jengkel semacam itu, atau mungkin buat sebagian orang itu sesuatu yang nggak penting, tapi menurut saya gitu kan ya, kalau kita semakin memperburuk situasi itu, maka apa bedanya kita dengan para penjahat di luar sana gitu ya, mengabaikan seseorang yang sebenarnya butuh bantuan gitu kan. Jadi artinya bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara psikologi, sehat secara mental, maka perlu ada gebrakan dari kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik ke depannya. Jadi harapannya bukan cuma saling ya udah membiarkan, masa bodoh itu bukan urusan saya, urusan kita masing-masing, kenapa aku harus ngurusin kamu, segala macam kata-kata semacam itu. Harapannya mulai berkurang gitu kan, dengan adanya saya ngobrol semacam ini. Harapannya teman-teman jadi bisa lebih tersadar bahwa mereka yang menghindar, menutup diri, mengisolasi diri, itu mereka pasti punya sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, dan
saya yakin kalau kita berada pada situasi itu pasti kita juga akan butuh orang lain untuk bisa mengajak kita ngobrol duluan. Mungkin mereka bukan tipikal orang yang ngobrol duluan, tapi mungkin butuh orang lain untuk bisa memicu obrolan tertentu kayak gitu. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik ke depan sana. Oke. Kalau ditanya apakah ada tesnya gitu ya, kalau di berbinar gitu ya, pasti kita pasti awali dengan yang namanya untuk bisa mengetahui kepribadian seseorang gitu kan, karena kepribadian itu juga akan menentukan cara berperilaku seseorang. Salah satunya cara bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang lain, termasuk kita memilih avoidant atau lebih ke dependent dan segala macam. Maka memang kalau mau tahu kira-kira cocoknya atau mungkin kita itu tipikal orang yang seperti apa, karena mungkin kita hanya mendengar dari orang lain, oh kamu ini kayak gini, kamu kayak gitu, kita ingin tahu pastinya kita seperti apa, maka kita bisa coba dengan melakukan tes psikologi yang bisa juga kalian coba di Berbinar Insight for Indonesia gitu ya. Tujuh tahun apa ini maksudnya, Mas Karoshing tadi? Teman saya 7 tahun mas, 7 tahun diabaikan maksudnya. Mas Karoshing Badi, malam Pak Dhani, bagaimana cara menghadapi perasaan insecure atau minder dalam lingkungan sosial? Ini kebalikannya ya, jadi kalau avoidant dia menghindar karena memang dia punya tujuan tertentu gitu ya. Tapi kalau insecure ini mungkin kelihatan menghindar, tapi sebenarnya dia itu pingin mendekat, tapi dia itu tidak cukup punya rasa percaya diri gitu ya tentang yang dimiliki dia dibandingkan dengan lingkungan sosialnya gitu kan. Jadi konflik yang muncul itu bukan karena relasi, tapi karena di dalam dirinya ada muncul ketidakyakinan bahwa kalau dia ikut bergabung dalam suatu kelompok tertentu, maka dia akan cukup diterima gitu kan ya dengan situasi yang dia hadapi gitu kan. Padahal bisa jadi gitu orang-orang yang merasa insecure atau minder ini bisa jadi mereka ini sebenarnya punya kemampuan yang sama seperti orang-orang yang dia merasa insecure gitu kan. Karena bisa jadi mereka belum tahu aja kemampuannya seperti apa gitu kan. Nah, maka dari itu sebenarnya buat mereka yang insecure, mungkin mereka coba untuk bisa mencari tahu tentang dirinya seperti apa. Seperti tadi saya bilang, seperti ketika ada pertanyaan dari apakah avoidant tadi bisa diketahui atau tidak gitu dalam diri kita, yang pertanyaannya Mas Karoshing Badi mungkin kalau nggak salah tadi ya. Nggak ada masalah buat kalian untuk mencoba memberanikan diri mengetahui sebenarnya kalian tuh orang yang seperti apa gitu kan. Biasanya kalau kalian mencoba untuk misalkan minimal gitu ya ke psikolog buat dilakukan proses tes psikologi, terus kemudian diberikan gambaran deskripsi tentang dirimu lewat hasil tes tersebut, biasanya akan include di dalamnya diberikan saran-saran untuk bisa mengembangkan dirimu khususnya dalam hal bagaimana cara bersosialisasi gitu ya. Kayak gitu. Jadi insecure itu sebenarnya bukan karena kita tidak lebih baik daripada orang lain, tapi kadang-kadang kita sendiri nggak paham atau belum cukup paham sebenarnya kita tuh punya kemampuan seperti apa. Bisa jadi bahkan kita melebihi dari yang kita bayangkan gitu kan, tapi kita tidak terbiasa terbangun rasa percaya diri tersebut. Bahkan mungkin kita pernah melakukan itu, tapi karena tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengapresiasi, sehingga kita merasa bahwa ini hal yang biasa, hal yang tidak perlu sebegitu dibahas banget, atau tidak menjadi headline, atau mungkin sesuatu yang mungkin buat orang lain nggak spesial. Padahal sebenarnya kalau kita masuk ke lingkungan yang tepat, itu menjadi sebuah kemampuan yang spesial gitu. Jadi cara pertamanya ketahuilah dirimu terlebih dahulu, kira-kira apakah pemahamanmu tentang dirimu ini sebenarnya selama ini sudah benar. Kalau memang kamu merasa tidak yakin benar atau tidak, maka kamu perlu dilakukan coba ke psikolog, diskusi, konsultasi. Biasanya akan diarahkan untuk dilakukan tes psikologi gitu ya, untuk bisa tahu kira-kira kemampuanmu seperti apa. Biasanya setelah dikasih informasi, kamu jadi lebih paham dan diberikan arahan untuk bagaimana bisa mengembangkan dirimu jadi orang yang lebih percaya diri. Kayak gitu. Itu sih yang pertama harus dilakuin.
Oke. Aduh, ini saya selalu ke scroll, maaf ya teman-teman. Ke scrollnya kekencangan. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Mbak Rizka Putri. Kiwi, kata Mbak atau Mas Kiwi, avoidant orangnya hobi jadiin orang lain back burner. Oke Pak Notet, terima kasih banyak. Oke, sepertinya kita cukupkan gitu ya edisi kali hari ini. Saya sudah mencoba menjawab semuanya karena edisi pertama kali setelah kita libur ya. Berartinya oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-like, termasuk yang 2 terakhir tadi ada Mbak atau Mas Abelbel dan Mbak atau Mas Kiweo. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah bertanya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah hadir pada malam hari ini, termasuk yang sudah bertahan sampai terakhir ini. Ada Mbak Lisa, Mas Karwashing Badi, Mbak Rizka Putri, Mas atau Mbak Abelbel yang konsisten dengan profile picture Shrek-nya, pecinta Shrek sepertinya. Mbak Golda Safira, Mbak Nesh, Mbak TRYNNS, Mbak Sevi, dan Mbak Intan. Makasih banyak buat kalian semua yang sudah hadir, sudah bertanya. Tadi ada pertama ada Mbak Liza juga, pertanyaannya yang bagus gitu ya. Dan juga ada Mbak Rizka Putri, Mbak Mas Kiwi, Mas apa tuh, Mas Karwashing Badi, dan juga tadi ada Mbak Golda Safira. Dan ada juga Mbak atau Mas siapa tadi terakhir, Milky Sunshine. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah hadir. Kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya, dan jangan lupa kalau kalian merasa acara seperti ini bermanfaat buat kalian, boleh banget buat di repost atau di forward linknya gitu kan, atau diinformasikan lewat chat WA atau apapun itu ke teman-teman kalian semuanya, karena acara semacam ini akan hadir setiap minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Berarti Berbinar Here's to You, sebuah live TikTok dari platform berbinar.in. Dan tentunya ini nggak akan berhenti sampai di sini, karena acara ini juga akan di repost di official YouTube-nya Berbinar Inside Indonesia. Jadi buat kalian yang ngerasa acara ini worth it, tapi gimana cara nyeritain ke teman kalian, kalian bisa nyuruh teman kalian buat nonton di official YouTube-nya Berbinar. Jangan lupa subscribe di Berbinar Inside Indonesia. Episode ini akan kami post di sana juga, dan harapannya bisa ngasih manfaat yang luar biasa buat kalian semua. Sebelumnya saya minta maaf kalau tadi di awal saya agak butuh waktu buat bisa panas gitu ya, buat bisa kembali menemukan ininya ya, apa ya, pace-nya gitu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih atas like-nya, terima kasih love-nya, terima kasih udah nge-like live-nya juga, udah nge-share, reshare. Jangan lupa buat hadir lagi episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat malam, karena berbinar selalu ada buat kamu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.